Sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara demokrasi konstitusional dengan menganut asas demokrasi Pancasila dalam aktualisasinya. Demokrasi Pancasila didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila juga diartikan sebagai demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam menganut asas demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan negara dilakukan dengan persetujuan rakyat di mana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diakui, ditaati, dan dijamin atas dasar kenegaraan Pancasila. Apa itu negara demokrasi? Demokrasi memberikan pemahaman bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Praktik demokrasi berdasarkan konstitusi mengalami perkembangan demokrasi dalam 3 periode, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peran parlemen serta partai yang dinamai demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin yang telah menyimpang dari demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila yang telah memasuki era baru yang disebut era reformasi yang diawali dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensial. Sistem pemerintahan negara demokrasi adalah sistem hubungan dan cara kerja antara lembaga-lembaga negara dengan 3 poros kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri 2 bagian, yaitu secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen Undang-Undang Negara. Pembagian kekuasaan secara vertikal, pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif dan inspektif, dan kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggara pemerintahan negara dipegang oleh Presiden diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45 yang menyatakan Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan negara menjalankan undang-undang. Pemilihan lembaga eksekutif dilaksanakan melalui pemilu. Ini adalah pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang memerintah di tingkat nasional. Setelah terpilih Presiden dan Wakil Presiden bisa menunjuk langsung para menteri dan lembaga tinggi negara untuk membantu menjalankan tugasnya. Seluruh tim kerja ini disebut sebagai kabinet atau lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan di tingkat nasional. Dalam kekuasaan eksekutif tersebut, kekuasaan legislatif adalah pembuatan undang-undang legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Dan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD dijalankan oleh DPR dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Dan pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih calon anggota legislatif caleg dari semua tingkat, yaitu tingkat pusat DPR, DPD. Pemilu legislatif ini bisa dibilang yaitu paling basic sekaligus paling komplit karena para legislator, yaitu para pembuat undang-undang ini adalah langkah awal dalam menentukan siapa yang akan mengelola negara ini di kemudian hari. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Dan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK. Dijelaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum. Lalu,
Berbeda dengan lembaga legislatif dan pemimpin lembaga eksekutif, para hakim yang ada di lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat. Hal ini dilakukan agar kekuasaan yudikatif tidak dipengaruhi oleh fluktuasi politik yang sedang terjadi. Sehingga dengan begitu, tugasnya bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. MK terdiri dari 9 hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, DPR, dan Presiden. Kemudian ditetapkan oleh Presiden, sementara itu calon hakim agung di MA diajukan oleh KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil pemerintah agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Berdasarkan karakteristik masyarakat, politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan atau dengan kekuasaan negara sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun pengawas pelaksanaan kekuasaan negara. Oleh karena itu, mari kita simak pendapat dari wakil rakyat berikut ini. Malam semuanya, saat ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu wakil DPR, yaitu Bapak Nago Ketut Asmara Putra. Nah, hari ini kita akan menanyakan mengenai nilai implementasi bagi kami mahasiswa mengenai sila keempat dari Pancasila. Menurut Anda, bagaimana nilai implementasi dapat kami petik dari sila tersebut, Bapak? Ya, jadi selamat malam ya. Caranya malam dari mahasiswa ITB kembali ya. Jadi pertanyaan tadi, ini semester berapa nih? Semester 1, Bapak. Wow, luar biasa ya, semester 1 ya. Jadi semester 5 ini ya, tugas berat ini sebenarnya. Tapi ya bagi rakyat pun ya sebenarnya sedikit ya Pak. Ya, pertanyaan ini kan implementasi berarti penerapannya. Ya, implementasi itu penerapan terhadap sila keempat dari Pancasila ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan ini ya. Jadi implementasinya baik di sebenarnya kan di masyarakat juga ya, bukan di mahasiswa juga ya. Misalnya permusyawaratan mufakat kan ini ya. Jadi semua permasalahan ya, misalnya ini kan untuk banyak orang. Musyawarah itu berarti lebih dari satu orang ya. Jadi suatu pendapat itu harus dimusyawarahkan untuk mufakat ya. Untuk mufakat, untuk mencari solusi begitu kan. Nah, mufakat itu yang jauh lebih baik daripada diambil sendiri-sendiri kan itu. Kalau menurut saya ya, itu implementasinya, penerapannya di masing-masing bidang, tugas ya. Mahasiswa ya di kampus misalnya dengan teman-teman, kan ada organisasi kampus juga bagaimana mengambil suatu keputusan ya, harus dimusyawarahkan sehingga mencapailah mufakat
tidak terjadi saling berpendapat sendiri-sendiri. Ya, benar. Ya, tidak aku istilah egois begitu. Ya, Jadi tidak ya dapat. intinya artinya bahwa kalau kesepakatan itu, keputusan itu berdasarkan mufakat jauh lebih baik, ya jauh lebih baik nilainya daripada mengambilkan secara sendiri-sendiri, secara egois misalnya, pendapat menang sendiri. Bukan itu, kalau sudah musyawarah dibicarakan sebelumnya, ya, itu jauh lebih baik. Ya, tidak. Gitu. Sudah sepakat semua Pak ya. Iya, harus mufakat, ya musyawarah mufakat. Ya, dimana di Indonesia kan terjadi, misalnya di bukan walaupun mufakat, misalnya pengadilan, misalnya di suatu hakim, misalnya suatu permasalahan di pengadilan, pasti diberikan solusi untuk bermusyawarah dulu sebelum diambil proses hukum. Keputusan Ya, sebelum ada keputusan hakim, proses hukum harus disilakan dulu untuk bermusyawarah dulu. Ya, kalau bisa bicarakan, carikan solusinya, win-win solution, mengapa tidak? Itu sebelum terjadi proses hukum. Itu misalnya contoh implementasinya baik di hukum. ya oke. Gitu. Baik. Iya. Sekian dari paparan dari narasumber kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas wawancaranya Gung Surya. Dari pemaparan pendapat dari wakil rakyat tadi, bisa kita ambil bahwa nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, di sini yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, pemusyawaratan, artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat, kemudian diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Hal ini yang perlu diingat, bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat dan konsekuen, adanya kejujuran bersama. Dan untuk fotonya, demokrasi menjamin kebebasan berbicara, semua orang berhak bersuara. Saya Bung Marcella, saya pamit undur diri. Om Santi.